Ya, kembali lagi sama gue Diki Cu. Kali ini depan gue ada F1 ZR Millennium. Nah, ini adalah Yamaha F1 ZR yang edisi spesial ya. Jadi ini adalah F1 ZR Millennium Edition. Motor ini hanya keluar di tahun 99 sampai 2000. Seperti biasa kita langsung jumping ke desainnya. Untuk motor tahun 99 2000-an gitu. Motor ini termasuk yang desainnya lumayan dinamis teman-teman ya. Kita lihat di depannya batok nih. Dia meruncing tapi agak membulat juga. Jadi dinamis lah. Lampu depannya masih pakai bohlam dan dia bertekstur ya kacanya. Mikanya bertekstur. Dan juga mika sennya berwarna amber atau orange. Di bagian dasi depannya ini emblemnya seperti ini ya, seperti lambang tameng gitu ya, dengan logo Yamaha. Nah, bagian depannya ini dia kombinasi warna kuning dengan warna silver. Karena pada zaman 2000 itu, tahun 2000 itu, warna silver itu termasuk warna yang lagi hype banget gitu. Untuk spakbornya sama ya, seperti F1 ZR pada umumnya, dia lebih meruncing dan dinamis desainnya gitu. Di tengah motornya cukup slim ya, gitu ya. Cukup slim dan cukup bermain banyak kontur gitu ya, seperti ini gitu. Terus di belakang ini bodinya cukup ramping dan cukup streamline desainnya. Tuh kita lihat ramping ya bodinya. Lalu di sini ada semacam lubang hawa gitu. Untuk manis-manisan aja sih sebenarnya. Dan di belakang ada behel yang integrated dengan lampu rem juga gitu. Ini dia teman-teman ya. Jadi kalau dia ngerem lampunya nyala di sini dan di sini. Untuk lampu sennya sama seperti depan memakai mika warna amber atau orange. Untuk bagian dashboardnya ini benar-benar konvensional banget ya, hanya ada speedometer, odometer, fuel meter, logo Yamaha di sini sebagai pemanis, dan juga indikator di samping, indikator lampu beam, indikator netral dan indikator top gear. Jadi nggak ada 1, 2, 3, 4 tapi netral dan top gear saja. Di sebelah kiri saklarnya halo beam, lampu sen, klakson, masih ada cok tentunya karena karburator. Lalu belum AHO, jadi masih bisa mati nyalain lampu, dan starter elektrik gitu teman-teman. Untuk kunci kontaknya seperti baru punya motor zaman dulu, hanya kunci kontak saja, tidak ada embel-embel apapun. Dan bagasinya pun masih dibuka di sini. Tuh, ini kunci bagasi. Untuk kaki depan seperti ini ya, menggunakan shock breaker teleskopik. Lalu pengereman menggunakan cakram dengan kaliper 2 piston, dan velgnya sudah menggunakan velg cast wheel 3 palang ya. Di bagian belakang kaki-kakinya menggunakan 2 shock breaker kanan kiri seperti ini. Lalu velg juga sudah cast wheel dan pengereman masih tromol teman-teman ya. Untuk akomodasi di tengah tidak ada apa-apa. Ini hanya tambahan, tapi ini cukup membantu ya untuk bawa barang-barang di sini. Dan di bagasinya kita lihat. Tuh, bener-bener bagasinya sempit sekali. Jadi nggak bisa bawa jas hujan, hanya bisa bawa toolkit aja teman-teman ya. Untuk tangki bensinnya, ini kapasitasnya 4,5 liter, jadi cukup nggak bisa dibilang besar juga ya. Karena ini motornya cukup tidak seirit motor-motor zaman sekarang gitu. Jadi pastinya akan sering mampir pom bensin. Dan di sini ada oli samping untuk isi oli samping. Ini tangkinya di sini. Oke. Untuk mesin sekilas tentang mesinnya, ini speknya 110 cc dan dia 2 tak, outputnya sekitar 11 HP. Dan dia sudah full clutch 4 speed teman-teman ya. Nih spek lengkapnya gue tunjukin di sini. Untuk dimensinya ya, ini motor sebenarnya cukup kecil dan bobotnya cukup ringan gitu. Ini kalau nggak salah bobotnya 95 kg, jadi nggak nyampe 100 kg. Jadi motor itu sangat-sangat enteng teman-teman ya. Nah, untuk detailnya di sini. Untuk aksesoris tambahan di motor ini yang pertama adalah ini spionnya ya. Spion pakai Yamaha 125Z ya. Terus seperti ini bentuknya oval. Ini spion yang jamak dan lumrah dipakai di motor-motor Yamaha atau motor-motor lain bahkan zaman sekarang. Lalu ada ban di sini ya, ban udah pakai FDR MP27 depan belakang, ukuran 90/80 17. Jadi bener-bener bulat dan meaty banget. Di tengah ditambahin keranjang supaya bisa bawa barang-barang tadi ya, kayak gue bilang bisa bawa jas hujan segala macam di sini. Ini cukup banget membantu ya teman-teman ya. Karena motornya memang tidak ada bagasinya dan tidak ada kompartemen untuk penyimpanan lagi. Next adalah joknya. Joknya ini udah pakai motif amplas ya. Jadi udah tekstur kasar, jadi ini anti merosot-merosot klap. Hehe. Kenapa juga sudah ganti ini pakai produk lokal ya? Ini bentuknya mirip standar, jadi bisa dibilang ini knalpot standar racing. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba motornya. Oke teman-teman, ini udah nyala mesinnya, langsung kita jalan.
Hehe. Mantap. Wih, masih enak banget ya. Oke. Wih. First impression ya teman-teman. Ini langsung terasa bahwa motornya masih enak banget teman-teman ya. Pada tahun 99 loh ini motor. Jadi yang langsung notice itu adalah ini putaran gasnya enteng banget nih gasnya. Enteng banget, masih enak banget pokoknya. Setirnya juga enteng ya, kemudinya. Lalu tarikannya juga enak banget masih teman-teman ya. Masih apa ya namanya ya? Masih responsif banget gitu. Wih, sana juga masih bunyi loh ini. Blipernya masih bunyi bip-bip gitu. Nah, nih dengerin. Tuh. Ya teman-teman, jadi sen ini bunyi beep begini ya, karena dia tidak ada indikator lampu sennya di sini teman-teman. Jadi biar si pengemudi ini aware kalau lampu sennya masih nyala, gitu teman-teman. Itulah fungsi si sen yang bunyi nit-nit itu. Jadi FYI ya, ini bukan F1 ZR pertama yang gua test ride di YouTube gua. Ini adalah F1 ZR kedua ya. Jadi sebelumnya pernah juga punya gue sendiri yang warna orange hitam itu. Ini adalah F1 ZR yang kedua yang gue tes di YouTube gua ini. Ya, karena gua lihat ini motor lumayan rapi ya, bisa dibilang bahkan rapi banget ya. Tarik lagi. Ini masih enak tarikannya. Ini masih enak tarikannya sumpah. Sorry, ke distract sama narik. Tergoda. Remnya enak, tarikannya enak, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini VSR kedua yang pernah gue tes di video. Karena gue lihat ini motor kondisinya masih prima banget. Dan bener setelah dinaikin emang bener-bener kayak masih baru gitu. Ini motor enak banget sumpah. Dan perbedaannya sama Fisher-Fisher yang sebelumnya yang pernah gue coba, ini motor masih standar banget kan. Jadi bener-bener terasa apa yang namanya ya, tidak ada ini sama sekali ya, tidak ada kayak ada cacatnya sama sekali gitu. Bener kayak masih baru. Tapi dari segi tarikan memang tidak segalak yang sebelumnya gue coba yang orange itu, karena yang orange itu kemarin itu sudah di porting ya, jadi beda, itu lebih responsif lagi gitu. Tapi ini untuk motor F1 ZR standar ini sangat-sangat nyaman di bawahnya dan tarikannya cukup enak gitu. Dan putaran bawahnya ini cukup banget gitu, enak gitu. Kalau dari rasa berkendara mungkin yang bisa gue share itu ya tadi ya. Jadi secara tarikan masih enak. Ini suspensi juga masih enak banget, handlingnya juga masih enak, enteng, kemudinya nggak berat ya. Terus nih lampu, bunyi lampu sennya masih bunyi juga, jadi masih berfungsi semua, bener-bener proper bangunnya. By the way, ini motor yang dibangun ya, jadi bukan ori dari baru seperti ini, tapi ini motor yang sudah direstorasi ya teman-teman. Jadi makanya bisa seenak ini. Ini memang salah satu seri F1 ZR yang dicari teman-teman ya, karena memang hanya muncul di sekitar 1 tahun lebih gitu, tahun 99 sampai 2000-an, 2000 awal. Nah, karena motor ini merupakan apa ya, semacam edisi milenium gitu. Karena ini kan tahun 2000 itu kan tahun milenium ya. Jadi ini ada nih Millennium Edition Two Tone menggunakan cast wheel gitu. Warnanya juga cuma dua. Yang pertama ini just kuning silver sama orange ya. Orange hitam silver kalau nggak salah. Nah kalau gue pribadi gue lebih senang kuning ini karena lebih ngejreng gitu, lebih beda gitu. Dan tentu untuk part-partnya kayak body-bodinya segala macam, untuk orinya ini jauh harga dibanding F1 ZR biasa ya. Bisa 2-3 kali lipat harga partnya, harga bodinya terutama gitu. Dan motornya sendiri pun juga bisa jadi 2 kali lipat dibanding harga F1 ZR biasa pada umumnya gitu. Karena ini motor yang edisinya termasuk rare gitu. Jadi ada beberapa edisi yang cukup spesial di F1 ZR ini. Ya pertama ini pastinya, kedua yang seri Caltex, seri Marlboro, dan juga yang limited edition. Tahunnya barang ini tapi dia pakai velg jari-jari teman-teman. Dan yang gue suka dari motor adalah looksnya sebenarnya. Kalau dari ridingnya sebenarnya gue masih punya preferensi yang lebih enak dari ini gitu. Dalam arti ini menurut gue ya, Yamaha seri ini, F1 ZR, Vega, Krypton dan lain-lain yang sasis ini, menurutku itu terlalu enteng gitu. Apa namanya, belok-beloknya itu terlalu ringan gitu. Jadi terkesan seperti apa ya, limbung belakangnya.
Nah kalau saya lebih senang motor yang ajak gitu sebenarnya. Contohnya ya, kalau bebek gue paling suka sih bawa Kawasaki KZ. Itu paling gue suka karena menurutku itu motor bebek yang paling sturdy gitu. Jadi motornya agak ada weightnya, lebih hefty gitu. Dan dia juga tidak terlalu ringan gitu. Dan juga empuk. Nah kalau ini seperti ini lawannya. Jadi ini bener-bener dibikin seringan mungkin loh Yamaha, supaya bisa bermanuver dengan lincah di keramaian kota ya gitu. Dan pasti juga kalau untuk balap road race gitu ya, ini pasti lebih lincah karena road race kan biasanya trek sempit ya. Makanya ini jadi langganan untuk para pembalap road race di Indonesia gitu. Ini bawa ini berasa nostalgia ya, terutama berada di pemukiman daerah Jakarta Selatan seperti ini yang rumahnya itu tahun 90-an ya gaya-gayanya. Jadi berasa kayak zaman pas kita masih remaja gitu. Nah kalau teman-teman sendiri gimana? Pernah nggak ada yang punya motor ini? Yamaha F1 ZR Millennium Edition ya, yang warna kuning silver ini atau orange silver hitam, dan nyesel nggak dijual gitu teman-teman? Karena motor ini harganya sekarang itu udah belasan ke atas ya, ada yang 20-an bahkan gitu ya, tergantung kondisi kembali lagi. Tapi di motor cukup collectible item, jadi harganya juga bisa dibilang tidak ada patokan atau buta ya gitu, nggak ada pasarannya gitu. Bener-bener tergantung yang mau jual berapa dan yang mau beli berani nggak bayar segitu gitu teman-teman. Dan tambahannya ini sebenarnya untuk tahun segini ya, menurut gue masih relevan banget sih motor ini. Di bawahnya masih enak, ergonominya menurut gue cukup nyaman juga ya, ergonomi ya, jadi kita nggak pegel bawahnya, dan naikannya tuh juga nyaman gitu ya, nggak kalah sama motor-motor baru ya, bener-bener apa ya, masih oke banget gitu. Nah kalau konsumsi BBM jelas jangan dibandingin sama motor 4 tak injeksi zaman sekarang, karena pasti jauh ya gitu. Kalau misalkan mungkin nih rata-rata bebek zaman sekarang ya, liter bisa 50 kilo gitu, kalau dia mungkin separohnya, ini cuma 25 kilo per liter mungkin, kurang lebihnya ya, tergantung cara bawa. Karena kalau ngincer irit-iritan pasti kecewa sama motor ini, karena memang tidak seirit motor zaman sekarang di 2023. Bahkan ini motor teknologi dari tahun 90-an awal ya, dari zaman Yamaha Alpha itu gitu teman-teman. Bedanya cuma di ya kapasitasnya doang. Kalau Alpha kan 100 ya, ini 110 gitu teman-teman. Tapi overall ini sangat fun ya motor ini bawanya. Tarikannya enak karena 2 tak ya, terus handlingnya mumpuni juga, dan modelnya tuh masih menurut gue timeless gitu. Gue enak banget. Enak banget. Enak banget pastinya. Ada lagi. Mantap jiwa. Dan buat kalian yang memelihara motor seperti ini, menurutku jangan ragu ya, karena secara part masih sangat banyak tersedia di pasarannya untuk mesin dan kaki gitu. Kalau untuk body part memang iya terbatas, apalagi yang edisi ini, karena memang ini juga nggak banyak diproduksi ya motor ini yang tahun ini Millennium. Tapi bisa diakalin dengan cara repaint nih teman-teman ya. Nah kalau untuk mesin dan kaki, jangan khawatir lah, Yamaha masih banyak banget produksi spare part untuk motor-motor lawasnya gitu. Ayo buat yang mau bangun lagi F1 ZR-nya atau baru mau bangun F1 ZR gitu, ayo gue encourage kalian supaya ayo bangun, karena motor enak banget kalau jadi gitu. Seperti ini contohnya, ini motor jadi dan ini enak banget teman-teman. Oke, kalau gitu sampai sini aja reviewnya dari Dikicu untuk Yamaha F1 ZR Millennium Edition ini. Silahkan like video ini kalau suka, dan jangan lupa subscribe channel gua supaya dia makin semangat bikin video-video lainnya. Oke teman-teman, terima kasih. Dikicu cabut dulu, ciao.